السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, semoga Allah kasih kita kesehatan, semangat, dan pikiran yang jernih untuk terus belajar. Salawat dan salam selalu untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik sepanjang masa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rina Santia dari Prodi Administrasi Bisnis dengan NIM 209250151. Teman-teman yang saya banggakan dan saya hormati, hari ini saya mau ajak kita semua membahas sesuatu yang menurut saya super penting banget dan sering kita lupa, yaitu hadiah kehormatan dari Allah untuk perempuan muslimah. Dengar judulnya aja udah kerasa ya, ini bukan sembarang topik, tapi topik yang bikin kita sadar, wah ternyata Allah memuliakan perempuan luar biasa banget. Kenapa bisa gitu ya? Nah, untuk poin-poin atau untuk dakwah kali ini, aku akan berikan berupa poin-poin aja ya teman-teman. Ini ada 6 poin. Nah, untuk poin pertama yaitu perempuan dimuliakan sejak awal. Nah, apa ya perempuan dimuliakan sejak awal? Nah teman-teman, sejak Islam datang, Allah langsung menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu punya kedudukan yang sama, sama-sama punya peluang. Jadi peluang untuk apa sih? Untuk peluang mulia. Nah, Allah tidak melihat dari gender, karena Allah melihat dari kebesaran ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Quran Allah berfirman, "Inna akramakum indallahu atqakum." Yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, dari Allah berfirman tersebut, jadi kalau ada yang ngerasa minder jadi perempuan, please buang jauh-jauh. Ya karena Allah sendiri yang menjamin kemuliaan kalian, terutama untuk perempuan. Nah, untuk selanjutnya atau poin kedua yaitu aturan syariat itu penjagaan bukan pembatasan. Ingat, aturan syariat itu penjagaan bukan pembatasan. Kadang ya ada yang bilang, duh Islam banyak aturan banget buat perempuan. Padahal mas, sebenarnya aturan itu justru bentuk perlindungan, kayak batasan aurat, batasan pergaulan. Itu semuanya itu perempuan itu untuk menjaga keamanannya dan untuk menjaga kehormatannya sebagai perempuan. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atum aurah, yang artinya perempuan itu adalah aurat, dan jika ia keluar tanpa penjagaan maka setan akan menghiasinya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, untuk selanjutnya dari hadis ini bukan untuk merendahkan perempuan ya teman-teman, tapi mengingatkan bahwa perempuan itu punya nilai yang sangat berharga sehingga harus dijaga nih kehormatannya. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu poin ketiga, perempuan punya hak untuk dihormati. Ingat poin ketiga, perempuan punya hak untuk dihormati. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang menunjukkan bagaimana perempuan harus dihormati nih teman-teman. Nah, beliau juga bersabda, Nabi Muhammad bersabda, khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli, yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, udah kalian lihat kan, Nabi sendiri mencontohkan kelembutan, kehormatan, dan kasih sayang terhadap perempuan loh teman-teman. Yang artinya perempuan muslimah punya tempat
yang sangat-sangat istimewa di hadapan Nabi Muhammad maupun Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk poin keempat, untuk poin keempat yaitu aktivitas perempuan banyak bernilai ibadah. Wah, kok aktivitas perempuan banyak bernilai ibadah? Nah, ini menarik nih teman-teman. Nah, teman-teman, perempuan itu punya kesempatan pahala yang luas banget loh teman-teman sebenarnya ya. Kenapa bisa luas? Kenapa bisa luas? Ada yang bisa contohin nggak? Nah, aku kasih contoh ya. Pertama, nah, belajar itu ibadah, kerja juga ibadah, ngurus keluarga juga ibadah, bahkan capek mengandung, melahirkan pun dihitung pahala tanpa batas loh sama Allah. Luar biasa banget ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda juga, apabila seorang perempuan mengandung, maka ia memperoleh pahala seperti pahala yang berpuasa dan sholat malam. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, dari itu tuh sangat luar biasa ya teman-teman. Allah benar-benar memuliakan usaha perempuan. Kenapa bisa dimuliakan sih? Ya karena dari hadis-hadis dan dari poin-poin sebelumnya bahwa Allah itu memberikan tempat yang istimewa untuk perempuan. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu poin kelima, perempuan dipercaya sebagai penjaga generasi. Kok bisa dipercaya sebagai penjaga generasi? Oke, bagian ini saya akan menyampaikan dengan mood yang agak seru ya teman-teman, karena menurut saya ini bagian paling keren. Kenapa bisa paling keren? Oke, teman-teman tahu nggak Allah kasih perempuan tugas yang wow banget. Kenapa bisa wow banget? Karena menjaga generasi. Bahasa kerennya perempuan itu adalah madrasah pertama. Kok bisa jadi madrasah pertama? Madrasah pertama itu apa sih? Madrasah pertama itu tempat pertama tumbuhnya calon pemimpin masa depan. Ada pepatah Arab bilang, Al-ummu madrasatul ula, yaitu ibu adalah sekolah pertama. Kok bisa dibilang ibu adalah sekolah pertama? Oke, yang artinya apa? Artinya dari perempuan yang kuat lahirlah generasi yang kuat. Nah, dari perempuan yang sabar lahirlah generasi yang santun. Dari perempuan yang berilmu lahirlah generasi yang cerdas. Kok bisa? Bisa dong teman-teman. Nah, tugas ini bukan kecil teman-teman. Ada juga kehormatan yang besar. Allah percaya perempuan mampu membentuk atau membentuk peradaban lewat tangan mereka. Kenapa bisa Allah percayain ke perempuan sih? Karena ada sejarah-sejarah perempuan banyak banget yang perlu kita contoh. Nah, untuk poin terakhir nih, aku kasih tahu untuk poin terakhir yaitu banyak teladan perempuan hebat dalam Islam. Kalau yang ada yang bilang perempuan itu lemah, no ya. Kok bisa perempuan dibilang lemah? Ya, tentu tidak, teman-teman. Nah, itu artinya dia belum baca sejarah perempuan. Nah, kalau kalian tahu, kita punya Maryam yang imannya luar biasa banget. Kita juga punya Aisyah yang sabarnya gak kaleng-kaleng teman-teman. Kita juga punya Khadijah, pembisnis sukses yang selalu mendukung dakwah. Nah, kita juga punya Aisyah, ilmuwan perempuan yang luar biasa, riwayat hadisnya yang banyak banget yang perlu kalian cari tahu. Nah, semua contoh ini menunjukkan bahwa perempuan muslimah punya potensi besar untuk hebat ya teman-teman. Bukan merendahkan laki-laki juga ya, tapi kalau di sudut perempuan, karena perempuan itu muslimah yang punya potensi besar banget untuk hebat nih teman-teman. Allah menggambarkan Maryam dengan kalimat, ya Maryam innallaha istafaki wastafaki ala nisa'il ila alamin. Nah, wahai Maryam, yang artinya wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu, mensucikanmu dan mengangkatmu di atas perempuan-perempuan perempuan di seluruh dunia. Quran surat Al-Imran ayat 42. Kalau Maryam bisa jadi sehebat itu, kenapa kita perempuan muslimah, apalagi zaman sekarang, kok nggak bisa? Ya pasti bisa teman-teman. Nah, sekian dari pidato atau dakwah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata dari penyampaian yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Dan bila ada yang boleh kalian kritik, boleh kritik sebagai pembelajaran untuk saya. Terima kasih untuk yang sudah melihat video saya atau menyimak video saya. Saya mengundurkan diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman semuanya.